Baik, selamat pagi Bu Dinar. Ya, selamat pagi. Baik teman-teman, pagi ini kita akan mendengarkan paparan dari Bu Dinar, seorang ahli hukum lingkungan, sesuatu yang buat saya paling tidak itu asing Bu. Ya, cuma tahu istilahnya. Mungkin yang agak familiar itu Pak Taufik, yang lain-lain saya nggak tahu, tapi mudah-mudahan nanti dengan penjelasan Bu Dinar kita makin ngeh gitu. Yang saya tahu itu mengikuti berita di koran tuh kasus-kasusnya. Kasus-kasus lingkungan kok banyak yang berakhir dengan yang menggugat jadi ditahan gitu. Wah, jadi mengerikan gini ya, menggugat malah jadi terdakwa gitu, jadi ditahan. Yang terakhir yang saya ikuti yang di mana Karimun Jawa itu Bu. Nah, yang di Karimun Jawa, sakit tenan itu. Saya nggak tahu persisnya seperti apa, tapi lo kok terus jadi di penjara gitu. Yang awalnya menggugat masalah tambak kalau nggak salah, ya di Karimun Jawa. Nah, mungkin nanti bisa jadi bahan diskusi yang menarik. Setelah kita tahu sakjane itu fundamentalnya apa sih, teori-teori hukumnya seperti apa sih ya dari Bu Dinar ini, kita bisa lebih ngeh lah. Kemudian nanti kalau suatu saat Pak Taufik mau menggugat, jadi paham landasannya gitu ya. Kita mau menggugat gitu. Bukan menggugat cerai kan Pak? Kenapa? Bukan menggugat cerai. Kalau itu beda, nanti ada ahlinya sendiri biar nanti Pak Chandra yang nyarikan yang seperti itu. Tapi jangan mau Pak Chandra, itu berbahaya itu. Berbahaya, ya. Nah, untuk kelangsungan sekolah ekoliterasi juga berbahaya. Baik, class actions ini adalah topik yang akan diangkat oleh Bu Dinar pada kesempatan ini. Untuk menyingkat waktu, monggo silakan Bu Dinar. Oke. Kurang lebih 45 menit sampai 1 jam ya. Kemudian nanti kita diskusi. Tapi kalau materinya panjang, seperti kuliah 3 SKS gitu ya, kita dengan setia akan mendengarkan juga sih. Mangga Bu, ya, silakan. Ya, matur nuwun Pak Agus atas kesempatannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang kepada Prof. Chandra, Pak Agus, Pak Taufik, Mbak Paulina, Mas juga ya, yang bersama-sama kita hadir di diskusi pada siang kali ini. Mungkin ini untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan begitu terkait dengan permasalahan class action begitu, karena ini juga sangat familiar ya dan juga sangat mengemuka begitu. Akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus lingkungan begitu yang memang itu diangkat dan kemudian itu diselesaikan dengan menggunakan jalur class action. Nah, mungkin ini nanti dipadatkan saja Pak. Jadi dari yang 3 SKS nanti menjadi 1 SKS saja ya. Nah, jadi mungkin sebelum kita menginjak terkait dengan sebenarnya apa sih begitu pemahaman dari class action tersebut, mungkin tidak ada salahnya kalau saya mau matur bahwa memang kalau di hukum lingkungan itu begitu, ini untuk penegakan hukum itu kita mengenal ada 3 jenis sanksi ya begitu. Jadi untuk sanksi yang pertama itu memang kita nanti memakai namanya sanksi administrasi. Kemudian yang kedua itu baru sanksi keperdataan, dan kemudian yang ketiga itu dengan sanksi pidana. Nah, kalau sanksi administrasi itu biasanya lebih ke upaya preventif ya, begitu ya. Jadi upaya pencegahan begitu dari segala pencemaran dan atau kerusakan lingkungan begitu. Jadi seperti misalnya perizinan begitu. Nah, itu nanti masuk itu nanti di sanksi administrasi itu begitu. Kemudian yang kedua terkait dengan sanksi keperdataan. Nah, ini memang
kaitannya untuk class action ini memang masuk di dalam salah satu jenis itu dari sanksi keperdataan tersebut gitu. Nah, tetapi memang mungkin ini secara singkat saja saya menyampaikan bahwa dalam sanksi keperdataan itu sendiri begitu ini sebenarnya juga terbagi menjadi dua begitu untuk penyelesaiannya. Jadi ada yang nanti menggunakan jalur litigasi, jadi dalam hal ini menggunakan jalur pengadilan, ya. Kemudian yang kedua dengan menggunakan jalur non litigasi atau dengan menggunakan jalur yang kekeluargaan, musyawarah untuk mufakat. Nah, untuk jalur litigasi atau jalur pengadilan ini begitu itu memang ada beberapa sanksi yang dikenal begitu di Indonesia. Jadi yang pertama itu dengan menggunakan proses beracara perdata seperti biasa gitu. Ya, jadi masih dengan menggunakan berkas-berkas yang itu nanti dikumpulkan, kemudian nanti juga pastinya itu di situ ada penggugat tergugat begitu, dan itu juga diselesaikan memang secara biasa begitu dengan menggunakan proses acara perdata. Tetapi memang karena dirasa itu mungkin waktunya lumayan cukup lama, kemudian berbelit-belit, kemudian juga memakan waktu, tenaga, biaya mungkin ya. Itu juga lumayan cukup banyak gitu, makanya kemudian memang Indonesia ini kemudian mengadopsi ini sebenarnya gitu ya dari negara-negara seperti Amerika, jadi penganut Anglo-Saxon begitu, untuk kemudian mengadopsi di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lingkungan hidup ini untuk kemudian memasukkan seperti class action. Ada juga namanya legal standing, ada juga namanya citizen lawsuit begitu, yang kemudian itu dimasukkan begitu di dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Di mana ini sekarang kita kan memakai untuk undang-undang yang kita pakai saat ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 gitu. JUU PPLH ya, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Nah, kemudian untuk upaya penyelesaian yang di luar pengadilan atau non litigasi itu memang itu nanti bisa diselesaikan begitu itu dengan menggunakan cara bisa negosiasi, kemudian bisa konsultasi, bisa dengan menggunakan mediasi, konsiliasi, ataupun juga dengan menggunakan arbitrase. Itu bisa dilakukan untuk upaya penyelesaian secara kekeluargaan gitu. Nah, ini juga banyak juga ini juga dilakukan karena mengingat ini juga nanti sama-sama untuk penggugat ataupun tergugat itu berkumpul dalam satu tempat begitu ya, bisa nanti dengan menggunakan jasa pihak ketiga, misalnya untuk yang mediasi itu dengan menggunakan mediator. Nah, kemudian nanti mereka bersama-sama untuk kemudian sepakat, kemudian menentukan bagaimana untuk kemudian nanti terkait dengan MOU atau perjanjian mereka gitu. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk pengantar terlebih dahulu. Ini bagaimana sebenarnya kedudukan class action begitu di dalam sistem perundang-undangan terkait dengan lingkungan hidup di Indonesia. Nah, mungkin ini kita lanjut saja begitu. Ini kalau kita menyampaikan terkait dengan terminologinya ya, begitu ya untuk class action ini. Nah, sebenarnya kalau kita melihat di dalam UU PPLH gitu, ini kalau nanti kita melihat di dalam undang-undang tersebut jelas secara letterlock, secara tertulis di situ nggak ada namanya class action gitu. Tetapi kalau di situ disampaikan gugatan perwakilan kelompok namanya di situ. Nah, memang di dalam UU PPLH itu sendiri begitu tadi seperti yang sudah saya sampaikan, ini masuk di dalam sanksi keperdataan, dan di dalam UU PPLH itu sendiri itu sanksi keperdataan tersebut itu disebut sebagai penyelesaian sengketa
Gitu, penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Nah, jadi dalam hal ini kalau kita berbicara terkait dengan sengketa, berarti kalau sengketa itu kan persamaan katanya mungkin perselisihan, begitu ya, atau konflik, gitu. Dan biasanya itu yang yang melakukan sengketa atau perselisihan tersebut itu kan ada dua pihak, minimal ada dua pihak gitu. Nggak mungkin kalau misalnya satu pihak kemudian berselisih dengan diri sendiri gitu ya. Nah itu nanti konflik batin kalau itu. Nanti jadinya galau. Nah kemudian jadi ini minimal ada dua pihak. Nah, dua pihak di sini karena ini terkait dengan sengketa lingkungan hidup ini, berarti kan dalam hal ini ada yang namanya penggugat dan ada yang namanya tergugat. Nah, dalam hal ini penggugat itu adalah mereka yang memang betul-betul merasakan dampak atau mereka yang menjadi korban begitu dari suatu kasus lingkungan yang ada. Nah, kemudian kalau tergugat, nah itu adalah yang digugat oleh si penggugat tersebut begitu. Nah, atau yang menyebabkan ya ada kemungkinan itu nanti menimbulkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan begitu, dan kemudian mengakibatkan kerugian di sekitar wilayah sekitarnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini memang selain class action ini diatur di dalam UU PPLH, ini sebenarnya juga sudah ada peraturan pelaksana lain begitu, dan ini diatur dan menjadi rujukan begitu bagi hakim di dalam memutus perkara tersebut begitu. Ini diatur di dalam Perma atau Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2002 begitu. Nah, ini memang ini disampaikan ada unsur-unsur class action di sini di dalam Perma nomor 1 tahun 2002, di mana di situ disebutkan bahwa satu class action tersebut itu berupa pengajuan gugatan. Begitu. Jadi dalam hal ini memang gugatan yang diajukan begitu oleh penggugat kepada tergugat tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah di mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak. Agak lumayan ini ya, ribut ya. Jadi dalam hal ini misal nih gitu ya, ada satu kelompok begitu. Saya mengatakan bukan satu kelompok, tapi misalnya ini ada satu kasus begitu, terjadi kasus pencemaran misalnya gitu ya, pencemaran dari air sungai X misalnya begitu. Nah, warga di sekitar air sungai X tersebut begitu itu merasakan dampak dari adanya pencemaran itu gitu ya. Jadi pencemaran air itu mungkin mereka juga banyak yang mengalami sakit, misalnya terkena sakit terkait dengan pencernaannya begitu akibat mengkonsumsi dari air sungai yang diduga tercemar tersebut, atau mungkin juga menderita penyakit kulit misalnya sampai bersisik-sisik dan sebagainya begitu ya. Nah, tetapi memang itu harus dilihat juga apakah memang betul sakitnya tersebut itu karena air yang telah tercemar tersebut begitu, bukan karena dia sudah punya penyakit yang lain atau penyakit bawaan yang lain, bukan seperti itu begitu. Nah, itu kemudian misalnya ada dalam 1, 2 atau mungkin 3 dusun gitu ya, kemudian yang terkena itu. Nah, itu bisa kemudian dari perwakilan dari warga yang ada di dusun tersebut begitu untuk mewakili kelompok tersebut begitu, untuk mewakili bisa 1 orang, bisa 2 orang begitu. Intinya adalah apa? Intinya yang mewakili tersebut itu betul-betul mereka merasakan juga dampaknya gitu. Bisa juga itu tidak hanya sakit, tapi juga mungkin air sungainya tersebut nanti mencemari air tanah warga gitu ya. Jadi misalnya nanti kemudian ada bakteri atau virus atau apa begitu, dan secara tidak langsung itu juga akan mengganggu kesehatan mereka juga begitu. Nah, ini kan juga perlu memang ada penelitian lebih lanjut ya begitu ya untuk pemeriksaan sampel dari air yang diduga tercemar tersebut. Nah, ini persyaratannya adalah memang untuk perwakilannya ini memang betul-betul dia merasakan dampak dari itu. Gitu.
Nah, ini mungkin lebih seneng gitu kalau misalnya ada salah satu di antara warga kelompok tersebut yang mungkin ini ya menjadi lawyer gitu ya misalnya itu ya. Jadi sekaligus juga bisa menyuarakan aspirasi dari warga. Nah, itu malah lebih bagus begitu. Nah, kemudian ini tadi seperti yang saya sampaikan, yang ketiga memiliki kesamaan fakta gitu. Jadi faktanya apa? Oke, fakta sama-sama mereka merasakan dampak begitu dari adanya pencemaran tersebut begitu. Ya, dan kemudian ada di sini kesamaan dasar hukum antara kelompok dengan anggota kelompoknya. Oke, berarti dasar hukumnya dalam hal ini apa? Oke, dasar hukumnya memang sama-sama kita semua ingin menggugat begitu loh dari si misalnya untuk jadi tadi saya sampaikan misalnya Sungai X begitu itu tercemar misalnya oleh limbah misalnya ada usaha apa misalnya saya sampaikan misalnya usaha laundry gitu misalnya gitu ya atau misalnya ada industri apa gitu misalnya industri apa pembuatan kertas atau seperti apa gitu. Nah kemudian ternyata limbahnya begitu itu tidak dikelola dengan baik dan kemudian akhirnya ya sudah itu dibuang gitu di Sungai X tersebut begitu dan akhirnya juga menyebabkan dampak pencemaran terhadap warga yang tinggal di sekitarnya gitu. Belum lagi nanti kalau misalnya ada kemungkinan limbah yang dihasilkan tersebut itu mungkin nanti mengandung limbah B3 begitu. Nah, ini juga perlu untuk diperhatikan lebih lanjut lagi begitu. Nah, ini dasar hukumnya itu sama begitu. Kemudian nanti gugatan yang disampaikan pun ini biasanya kalau untuk class action biasanya nanti memang menggugat untuk bisa mendapatkan ganti rugi gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini kaitannya kalau terkait dengan manfaat dari class action itu begitu. Jadi bisa dikatakan mungkin ini lebih tidak berbelit-belit ya. Jadi bisa dikatakan mungkin ini lebih terstruktur, kemudian juga lebih ekonomis juga begitu. Kemudian dalam hal ini juga akses pada keadilan juga mungkin lebih terbuka juga gitu karena ibaratnya warga di sini mereka bisa menyuarakan begitu aspirasinya begitu kemudian juga bisa menunjuk kepada wakil-wakil yang betul-betul mereka percaya begitu mereka minta untuk menjadi wakil pada saat pemeriksaan di persidangan begitu. Kemudian, ini yang terakhir adalah berharap begitu ya ada perubahan sikap dari pelaku pelanggaran begitu. Jadi dalam hal ini kepada si tergugatnya tersebut atau kepada si pelaku pencemar gitu. Kalau dalam bahasa hukum lingkungan biasanya ini sering disebut si pencemar gitu. Ya, jadi kepada si pencemar itu gitu. Nah, karena apa diharapkan itu bisa mendapatkan efek jerah, gitu, bisa mendapatkan efek jerah, ataupun juga selain bisa mendapatkan efek jerah, nanti efek jerah itu juga bisa didapat karena apa? Karena ini kan gugatannya itu berupa ganti rugi. Nah, biasanya itu kalau sering kita lihat di dalam putusan pengadilan untuk kasus-kasus yang diajukan dengan menggunakan class action ini biasanya nominalnya lumayan cukup besar begitu. Dan ini ada kemungkinan begitu ini nanti ini termasuk dalam kelemahan class action ini dapat menyebabkan kebangkrutan begitu kepada tergugat begitu. Jadi ya karena nominal yang cukup besar itu begitu. Tetapi memang itu pun juga oleh si penggugat itu sendiri itu juga sudah dihitung ya begitu ya. Jadi dampak kerugian begitu yang dirasakan begitu oleh warga begitu baik itu secara dari kesehatan ataupun mungkin juga terkait dengan benda dan sebagainya, nah itu juga masuk di sana. Gitu. Nah, kemudian itu tadi terkait dengan manfaat. Kemudian ini kalau untuk kelemahan tadi sudah saya sampaikan dapat menyebabkan kebangkrutan. Nah, kemudian ini terkait dengan kesulitan begitu Bapak Ibu di dalam
mengelola banyaknya jumlah anggota masyarakat begitu, anggota kelompok begitu. Karena kalau misalnya apalagi itu tadi saya mengatakan mungkin contohnya itu baru 3 dusun ya gitu ya. Nah ini kalau misalnya yang namanya sungai itu kan pasti mengalir kan begitu, dan kemudian juga menyambungkan dari misalnya dari satu daerah sama daerah yang lain begitu, bisa kota, kabupaten ya kan, bisa provinsi begitu, seperti itu. Nah, kalau misalnya itu juga nanti juga sama juga menyebabkan terjadinya pencemaran begitu. Nah, ini nanti biasanya nanti akan ada kesulitan begitu di dalam mengelola anggota kelompok yang maksudnya ikut ya di dalam daftar, di dalam penggugat tersebut. Kemudian yang kedua, ini dapat menyebabkan ketidakadilan. Maksudnya dapat menyebabkan ketidakadilan ini adalah apa? Terkait dengan ini besok untuk pembayaran ganti rugi nanti yang akan diberikan, begitu. Karena otomatis kan kita juga sudah memahami bahwa keadilan kan ada keadilan distributif, ada keadilan komutatif, Nah, dalam hal ini nanti untuk proses untuk bukan pembagian, tetapi untuk kemudian pemberian ganti rugi tersebut begitu kepada anggota kelompok itu, bagaimana untuk prosesnya, untuk kemudian teknisnya seperti apa. Nah, ini kan memang harus diperhatikan betul-betul ya begitu. Jadi jangan sampai kemudian loh ini kok keluarga yang sana bisa dapat segini, kok ini saya nggak bisa dapat segini begitu. Kemudian belum lagi nanti kalau misalnya dipotong sana sini gitu. Karena lumayan cukup banyak kasusnya. Jadi kemudian yang keempat, ini dalam hal ini publikasi gugatan class action ini dapat menyudutkan dari pihak tergugat begitu. Apalagi kalau sekarang kita tahu bahwa yang namanya media begitu ya lumayan cukup banyak begitu. Kemudian juga kita secara mudah juga kita sering untuk melihat dalam sosial media begitu, itu sangat banyak di blow up. Kemudian juga untuk media cetak, kemudian media elektronik juga lumayan cukup banyak. Nah, ini biasanya nanti tekanan-tekanan di situ begitu. Padahal sebenarnya kita masih mengenal praduga tak bersalah begitu ya, tetapi kemudian kadang orang kemudian kalau melihat itu sepertinya ya sudah, ini sebelum ada vonis hakim sudah menganggap bahwa oke, itu memang bersalah gitu ya. Nah, ini juga menjadi salah satu kelemahan dari class action tersebut begitu. Nah, kemudian ini kalau terkait dengan class action, mungkin ini kalau di dalam UU PPLH tadi disampaikan memang ini nanti bisa untuk dilihat nanti di dalam pasal 91 sebenarnya. Nah, ini di dalam pasal 91 PPLH tersebut itu memang disampaikan bahwa ini sebenarnya memang merupakan hak ya gitu ya, hak dari warga masyarakat begitu, hak dari warga negara Indonesia terkait dengan kesehatan lingkungan. Dalam hal ini sebenarnya kalau kita berbicara ya terkait dengan UPPLH mungkin pasal 65 ya gitu, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, di mana itu adalah merupakan bagian dari hak asasi manusia. Nah, salah satu perwujudan begitu untuk dapat melaksanakan hak tersebut itu salah satunya adalah bisa untuk mengajukan gugatan tersebut, yaitu dalam hal gugatan perwakilan kelompok ini atau gugatan class action ini begitu. Jadi kalau di dalam UU PPLH itu disampaikan begitu bahwa bisa untuk kepentingan dirinya sendiri dan atau untuk kepentingan masyarakat begitu, apabila memang itu mengalami kerugian begitu akibat memang itu terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Nah, mungkin ini lanjut saja ke ini. Nanti katanya kalau misalnya nih akan mengajukan mungkin untuk gugatan class action gitu, mungkin ini ada beberapa hal yang bisa disampaikan di sini. Jadi nanti gugatannya tersebut itu bisa berisi, ini mungkin secara teknis ya, bisa yang pasti memang identitas,
kemudian definisi dari kelompok tersebut, gitu. Kemudian keterangan begitu dari anggota kelompok begitu yang diperlukan terkait dengan kewajiban untuk melakukan pemberitahuan, kemudian kaitannya itu dengan posita ya dari seluruh kelompok, baik itu wakil kelompok maupun anggota kelompok. Kemudian di samping itu juga kaitannya terkait dengan apa saja sih sebenarnya gugatan nanti yang akan disampaikan begitu, karena itu di situ juga perlu dijelaskan begitu. Jadi kerugiannya meliputi apa saja begitu ya, mungkin kerugian material atau kerugian imaterial itu perlu disampaikan. Nah kemudian dalam hal ini juga terkait juga dengan tuntutan ataupun petitum tentang ganti rugi yang harus dikemukakan secara jelas. Kemudian ini kalau kaitannya dengan kewajiban hakim begitu di dalam class action, ini memang ya sebenarnya memang hakim itu berkewajiban untuk menyelesaikan perkara tersebut kalau bisa ya dengan perdamaian sih. Prof, Bapak Ibu sekalian, begitu baik di awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara itu. Begitu. Nah, kaitannya di sini memang kalau kita berbicara terkait dengan class action karena ini kaitannya adalah ganti rugi begitu. Nah, tetapi tidak ada salahnya juga apabila di dalam gugatan tersebut itu pun nanti juga dari kelompok dan atau wakil kelompok tersebut itu nanti juga akan menggugat tidak hanya gugatan ganti rugi, tetapi juga biaya untuk melakukan pemulihan lingkungan. Begitu, itu juga bisa itu dilakukan begitu ya. Nah ini kalau kaitannya dengan class action, tapi memang itu nanti harus berdasarkan dari putusan pengadilan, berdasarkan dari vonis hakim itu sendiri. Jadi misalnya terkait dengan pemulihan fungsi lingkungan ya kemudian nanti perlu diadakan misalnya salah satu contohnya upaya reboisasi misalnya, atau misalnya kalau misalnya itu tadi misalnya kaitannya dengan kasus sungai X yang tercemar itu begitu, ini bagaimana caranya untuk bisa menormalisasikan begitu ya begitu untuk sungai X tersebut begitu agar itu nanti dapat berfungsi kembali begitu ya, dan juga bisa untuk digunakan lagi begitu untuk kepentingan hidup dari warga sekitar gitu. Itu juga bisa itu nanti dilakukan untuk pemulihan fungsi lingkungan. Nah, kemudian mungkin ini ada beberapa kasus sih begitu. Tadi juga yang disampaikan oleh Pak Agus tadi ya, ada yang kasus kasus Karimun Jawa itu begitu. Nah, ini juga mungkin ini sedikit saya sampaikan ada beberapa kasus terkait dengan kasus class action itu. Ini dulu pernah ada kasus terkait dengan korban tanah longsor di Gunung Mandalawangi begitu di Garut, itu untuk gugatan class action itu dikabulkan gitu, karena itu sebenarnya terkait dengan daerah tersebut ya, daerah di sekitaran Gunung Mandalawangi itu sebenarnya itu adalah masuk dalam kawasan resapan air begitu ya, masuk dalam kawasan resapan air, tapi kemudian akhirnya oleh beberapa pihak begitu ya kan, itu kemudian malah justru ada yang menyewakan begitu, kemudian itu dijadikan sebagai kawasan produktif begitu. Nah, kemudian akhirnya begitu dengan beralih fungsinya lahan tersebut begitu, akhirnya terjadi longsor di sekitaran daerah tersebut, dan kemudian itu juga menimbulkan korban juga begitu, baik korban luka maupun korban jiwa juga begitu waktu itu. Kemudian juga ini saya menyampaikan ini juga ada kasus juga terkait dengan pembangunan dari Banjarmasin Park begitu ya, karena tidak melihat begitu dari struktur dari rencana tata ruang wilayah begitu yang ada di Banjarmasin itu begitu, kemudian itu akhirnya di daerah sekitar lokasi Banjarmasin Park tersebut didirikan itu kemudian terjadi banjir begitu.
Nah ini gugatannya dikabulkan itu untuk yang class action. Kemudian ini tapi ada juga ini untuk yang gugatan class action yang ditolak. Nah Y itu pencemaran yang dilakukan oleh PT Megatek Solo terkait dengan pembuangan limbah B3 karena di situ di dalam dasar gugatannya memang tidak terbukti atau dasar untuk pembuktiannya tersebut itu tidak kuat begitu, sehingga tidak bisa meyakinkan begitu di proses persidangan begitu bahwa memang ini dari PT Megatek Solo itu betul-betul sudah membuang limbah B3-nya begitu. Nah seperti itu. Kemudian nah ini kaitannya dengan pencemaran laut di Pantai Senggarang, Tanjung Pinang begitu. Ini juga kaitannya dengan pertambangan boksit ya, menggunakan limbah B3. Nah ini juga dikatakan karena ini diketahui begitu itu limbah yang dibuang tersebut itu mengandung limbah B3, makanya ini kemudian masuk di dalam perbuatan melawan hukum. Gitu. Makanya ini dimasukkan dalam perbuatan melawan hukum dan kemudian ini dikabulkan, gitu. Sehingga gugatan class action ini dikabulkan oleh hakim. Nah, mungkin sedikit itu Bapak Ibu terkait dengan kasus yang saya sampaikan. Tapi mungkin juga sebenarnya juga lumayan cukup banyak ya sebenarnya kasus-kasus class action yang ada. Seperti misalnya di Jogja itu dulu juga sudah pernah ada. Tapi juga itu ditolak juga untuk gugatan class action-nya terkait dengan dugaan terjadinya pencemaran karena dari bahan bakar kereta api yang di sekitaran stasiun Lempuyangan. Ya, jadi itu sampai ke air tanah warga begitu ya. Tetapi karena pembuktiannya itu tidak cukup jelas begitu, jadi makanya itu ditolak juga. Kemudian juga ini ada gugatan class action yang itu dilakukan oleh warga yang tinggal di saya lupa itu nama perumahannya apa, yang di Jalan Wates, Prof, yang di Kalibayem. Itu memang itu perumahannya itu masuk di kalau bahasa Jawa doanya kan Pak J. Jadi pasti yang di dataran rendah gitu ya. Nah itu memang ya yang biasanya kalau dari perumahan itu kan untuk bisa untuk menarik warga untuk bisa untuk kemudian membeli perumahan tersebut, itu kan biasanya mengatakan bahwa ini daerah ini bebas banjir dan sebagainya begitu. Padahal lokasi perumahan tersebut memang dekat dengan sungai begitu. Nah, ternyata pada saat musim hujan begitu ya kan, ya ternyata kemudian banjir. Dan kemudian itu juga itu dilakukan untuk class action juga. Mungkin ini sedikit saya juga menyampaikan juga begitu, Prof dan Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya terkait dengan gugatan ini ada class action, legal standing ataupun citizen lawsuit begitu, ini sebenarnya juga tidak hanya menutup kepada kasus lingkungan saja sebenarnya, gitu. Tapi juga ini untuk karena ini masuk ke sanksi keperdataan ya, begitu. Jadi dalam hal ini untuk kasus-kasus keperdataan begitu, itu juga bisa juga memang itu selesaikan dengan menggunakan gugatan class action tersebut begitu. Dan banyak juga sebenarnya putusan-putusan pengadilan begitu terkait dengan gugatan class action yang di luar dari kasus lingkungan itu juga lumayan cukup banyak juga begitu. Nah, mungkin itu Pak Agus yang sedikit yang bisa saya sampaikan begitu kepada Bapak Ibu sekalian dan juga kepada Prof Chandra. Monggo Pak Agus untuk selanjutnya waktu saya berikan ke Pak Agus kembali. Jadi matur nuwun sekali Bu Dinar ya. Banyak yang paling tidak untuk saya itu yang mencerahkan sih untuk saya nih dari materi Bu Dinar, singkat padat tapi saya terus jadi kayak gini tuh langkah-langkahnya, kayak gini tuh ternyata ada jalur-jalur yang bisa ditempuh gitu ya, dan yang mungkin untuk ditempuh kalau kita ada masalah-masalah yang terkait dengan lingkungan tuh.
Jadi sekali lagi ini terima kasih ya untuk Bu Dinar, materinya menarik. Kita berikan apresiasi Bu Dinar. Dengan demikian ini secara formal kita tutup dulu acara kelas ekoliterasi sesi krisis ekologi ya, dengan topik tadi class action untuk masalah-masalah lingkungan. Kita akan ketemu lagi di kelas ekoliterasi berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebagai moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.